Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi Indonesia yang hebat, siswa-siswi yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kembali kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4 sekolah dasar. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita awali pelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum kita menginjak materi berikutnya, Pak Guru mengingatkan bahwa kemarin kita sudah membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu beriman kepada Rasulullah. Pada materi beriman kepada Rasul ini, ada beberapa kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu meyakini adanya Rasul-Rasul Allah, menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada para Rasul Allah yang tercermin dari perilaku kehidupan sehari-hari, memahami makna iman kepada Rasulullah, mencontohkan makna iman kepada Rasulullah. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yaitu peserta didik mampu memahami makna beriman kepada Rasulullah, menyebutkan nama-nama dan tugas-tugas Rasul, memahami dan menyebutkan sifat-sifat wajib serta mustahil bagi Rasul, menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman makna iman kepada Rasulullah. Silahkan kalian simak materi dengan sebaik-baiknya dari awal sampai akhir, yang nantinya akan terdiri dari beberapa materi atau pokok pembahasan. Yang pertama adalah iman kepada Rasulullah. Kemudian nama-nama Nabi dan Rasulullah, Rasul Ulul Azmi, sifat-sifat wajib dan mustahil Rasulullah. Baik siswa-siswi semuanya yang soleh dan solehah, kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah merupakan rukun iman yang keempat. Beriman kepada Rasulullah artinya kita meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan wahyu oleh Allah untuk menjadi pedoman bagi umatnya. Para rasul ini merupakan manusia pilihan Allah. Beliau diberi amanah untuk menyampaikan wahyu ataupun membimbing manusia agar hidupnya berada pada jalan yang lurus, jalan yang benar, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Rasul ini adalah membimbing manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada sesamanya, serta menjalankan segala ajaran-ajaran mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini Pak Guru akan menjelaskan tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Siswa-siswi semuanya bisa melihat pada layar video ini, dan nanti silakan dipahami apa perbedaannya. Perbedaan Nabi dan Rasul. Jika Nabi itu belum tentu Rasul, sedangkan Rasul itu pasti Nabi. Nabi tidak mempunyai sifat tabligh, yang artinya adalah menyampaikan. Sedangkan Rasul
itu memiliki sifat tablik yang artinya adalah menyampaikan. Maksudnya menyampaikan wahyu. Kemudian nabi itu memiliki sifat wajib terdiri dari 3, yaitu sidik, amanah, dan fatonah. Sedangkan rasul itu memiliki 4 sifat wajib, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Nabi itu bertugas untuk menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul ini bertugas untuk menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri serta orang lain. Kemudian nabi tidak memiliki umat, sedangkan rasul itu memiliki umat atau pengikut. Nah, itu tadi perbedaan antara nabi dan rasul. Siswa-siswi semuanya, ya, Rasul Allah ini jumlahnya sangat banyak sekali. Di antara para rasul itu ada yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dan ada yang tidak diceritakan. Dan hanya Allah SWT saja yang maha mengetahui secara pasti jumlah dan nama-nama nabi dan rasul tersebut. Dalam Al-Quran hanya dijelaskan tentang 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Berikut ini adalah nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Silakan siswa-siswi semuanya melihat, mencermati siapa saja nama-nama nabi dan rasul tersebut. Ya, silakan disimak yang berikut ini. Dari 25 nabi dan rasul tersebut, ada sebagian yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Ya, Rasul Ulul Azmi adalah para rasul yang memiliki keberanian, ketabahan, dan kesabaran, serta keteguhan hati yang luar biasa dalam menjalankan tugas dari Allah SWT. Di antara 25 nabi dan rasul tersebut, hanya beberapa rasul saja yang diberi kelebihan oleh Allah SWT, yaitu kesabaran dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang berat selama berdakwah. Siapa saja itu Rasul Ulul Azmi? Berikut ini adalah 5 Rasul Ulul Azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ini sangat taat dan patuh kepada Allah SWT serta sabar dalam menghadapi umatnya. Nabi Nuh menyeru umatnya sekitar kurang lebih 900 tahun lamanya. Tetapi yang taat dan mengikuti ajaran Nabi Nuh ini hanya 40 orang. Bahkan anak dan istrinya pun tidak mau beriman kepada Allah SWT. Karena umat Nabi Nuh alaihissalam ini tidak mau beriman kepada Allah, akhirnya Allah memberikan azab yang sangat pedih berupa banjir yang sangat besar yang menenggelamkan mereka. Kemudian habislah umat Nabi Nuh yang tidak mau beriman kepada Allah SWT. Yang selamat hanyalah Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus pada kaum yang suka menyembah berhala. Bahkan ayahnya sendiri, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, itu menolak ajakan Nabi Ibrahim untuk menyembah Allah SWT. Bahkan Nabi Ibrahim ini diusirnya. Dengan keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berani maju untuk menghancurkan berhala yang disembah oleh Raja Namrud dan kaumnya. Akibat perbuatan tersebut, Nabi Ibrahim
ditangkap oleh Raja Namrud, kemudian dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Pembelaan Nabi Musa alaihissalam pada Bani Israel dan kekejaman Fir'aun merupakan ujian yang sangat berat yang harus dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mengingatkan Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan agar menyembah Allah SWT. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Musa alaihissalam mendapat tugas untuk memerangi Fir'aun dan bala tentaranya. Akhirnya Fir'aun tenggelam bersama bala tentaranya yang tidak mau beriman kepada Allah SWT. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mendapat tantangan, cemoohan, dan penolakan dari kaumnya. Namun Nabi Isa tetap sabar dan tabah, serta terus mengajak kepada umatnya agar beriman kepada Allah SWT. Umat Nabi Isa alaihissalam tetap saja mengingkarinya. Bahkan kaum Yahudi selalu ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Salah satu pengikut Nabi Isa alaihissalam yang berkhianat dengan memberitahukan keberadaan Nabi Isa alaihissalam, tetapi Allah SWT melindungi Nabi Isa alaihissalam dengan mengangkatnya ke langit, maka selamatlah Nabi Isa dari rencana pembunuhan yang dilakukan oleh pengikutnya. Yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mendapat ancaman dan tantangan dari kaum kafir Quraisy karena dakwah beliau yang disampaikan. Mereka merencanakan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Bahkan termasuk pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab, ingin membunuh atau tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Pengikut Nabi Muhammad SAW bahkan ada yang disiksa, bahkan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Banyak juga ancaman yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Tugas-tugas para rasul. Para rasul Allah atau utusan Allah itu mempunyai tugas-tugas yang harus dilaksanakan selama berdakwah menjalankan perintah Allah. Tugas-tugasnya diantaranya adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT, menjelaskan tata cara beribadah, menjelaskan kebesaran-kebesaran Allah SWT, menyampaikan berita tentang adanya makhluk gaib seperti surga, neraka, malaikat, dan yang lainnya, mengajak manusia berakhlak mulia, memberikan aturan kehidupan manusia. Siswa-siswi yang soleh dan solehah, Nabi dan Rasul tersebut dalam menjalankan tugas, beliau diberi sebuah mukjizat oleh Allah SWT. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh para rasul untuk membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Berikut ini adalah mukjizat dari para rasul ulul azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Mukjizatnya yaitu dapat membuat perahu yang dapat menyelamatkan beliau dan kaumnya dari banjir bandang atau banjir besar yang dibuat oleh Allah SWT. Nabi Ibrahim alaihissalam, mukjizatnya yaitu tidak hangus dibakar oleh api saat beliau dibakar oleh Raja Namrud dan pengikutnya. Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya
yaitu tongkatnya dapat berubah menjadi ular yang memakan ular-ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun. Tongkatnya juga dapat membelah Laut Merah ketika beliau dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian beliau dapat mengeluarkan 12 mata air dari batu yang dipukul dengan tongkatnya. Nabi Isa alaihissalam, mukjizat Nabi Isa alaihissalam yaitu dapat membuat burung dari tanah liat dan meniupnya supaya hidup seperti burung yang sesungguhnya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam juga dapat menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penyakit kusta, dan dapat menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah SWT. Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya yang paling besar dari Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Sedangkan mukjizat yang lain yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian dari celah-celah jarinya memancarkan air yang dapat menghilangkan rasa haus dan dahaga para pengikutnya. Kemudian beliau pernah membelah bulan menjadi dua. Sifat-sifat para Rasulullah. Berikut ini adalah sifat dari para Rasul. Ada dua, yaitu sifat wajib bagi para Rasul dan sifat mustahil bagi para Rasul. Ada 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil. Apa saja sifat wajib Rasul itu? Yang pertama adalah sidik, artinya benar. Para Rasul selalu benar dalam ucapan maupun perbuatan. Oleh karena itu, tidak mungkin Rasul itu bersifat kizib, yang artinya bohong. Jadi sifat mustahilnya adalah kizib. Yang kedua adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Para Rasul itu selalu dapat dipercaya baik dari segi ucapan, perbuatan, maupun ajaran-ajarannya. Dan para Rasul itu tidak mungkin bersifat khianat atau sifat mustahilnya khianat, ya, dalam mengemban wahyu Allah SWT untuk diajarkan kepada umat manusia. Oleh karena itu, ya, mustahil apabila Rasul itu bersifat khianat, yang artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, artinya adalah menyampaikan. Para Rasul selalu menyampaikan ajaran-ajaran yang diterima dari Allah SWT kepada umatnya. Para Rasul ini tidak mungkin menyembunyikan ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Oleh karena itu, mustahil apabila Rasul itu bersifat kitman, yang artinya menyembunyikan atau merahasiakan wahyu yang diterima dari Allah SWT. Sifat yang terakhir adalah fatonah atau cerdas atau pandai. Para Rasul itu pandai, bijaksana, dan cakap dalam membimbing umatnya. Oleh karena itu, sangat mustahil apabila Rasul itu bersifat baladah, yang artinya bodoh. Dari sifat-sifat Rasul tersebut di atas, atau 4 sifat Rasul tersebut di atas, Allah juga memberikan satu sifat, yaitu sifat maksum. Apa artinya sifat maksum itu? Yaitu para Rasul yang senantiasa terpelihara dari dosa dan maksiat. Ya, demikianlah siswa-siswi semuanya materi pelajaran kali ini. Selamat belajar, semoga kalian sukses selalu, senantiasa semangat, dan jangan lupa like, share, subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Silahkan di-share ke sosial media yang Anda miliki. Kemudian Pak Guru juga meminta agar kalian bisa memberi komentar di bawah video ini dengan menuliskan nama kalian, nomor absen kalian, kelas, dan asal sekolah kalian, agar kalian bisa terpantau bahwa kalian sudah menyimak video ini dengan sebaik
baiknya. Oke, demikian saja. Semoga kalian bisa terbantu dengan video ini dalam memahami buku paket Selamat Belajar. Semoga kalian sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.